wabarakatuh. Kami sampaikan pula Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Brawijaya, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Brawijaya, Sekretaris Universitas Brawijaya, Direktur Badan Pengelola Usaha Universitas Brawijaya, Direktur Badan Usaha Kesehatan Universitas Brawijaya, Direktur Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Wakil Direktur Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Brawijaya, Perwakilan Rumah Sakit Gigi dan Mulut, Direktur Klinik Terdahulu, Ibu Rektor, Ibu Rani Widodo, kami ucapkan selamat datang, dan juga narasumber kita, Dr. Delia Widasmara. Bapak dan Ibu, kami ucapkan selamat datang pada acara Dis Natalis ke-48 Klinik Universitas Brawijaya. Mengawali acara pada pagi hari ini, demi kelancaran acara kita bersama, marilah kita sejenak menghaturkan doa ke Tuhan Sang Maha Pencipta. Untuk itu kami mohon berkenan kepada Bapak Doni Christian untuk memimpin doa. Wabarakatuh. Marilah sejenak kita berdoa, mudah-mudahan acara tasyakuran dalam rangka Disnatalis Klinik UB yang ke-48, Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan ridhonya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan juga Klinik UB di usianya yang ke-48 semakin maju dan berkembang dan terus memberikan manfaat layanan kesehatan dengan kualitas dan fasilitas terbaik di lingkungan Universitas Brawijaya khususnya dan kepada masyarakat luas pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana ballighna kulla maqsud wa hassil maqasidana. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wassalamah wal mu'afatad da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas berkenannya memimpin doa. Semoga segala yang kita panjatkan ke Allah Tuhan yang Maha Kuasa diijabah dan segenap rangkaian acara dapat berjalan lancar, sukses hingga tuntas. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kami undang tim paduan suara Klinik Universitas Brawijaya. Mohon berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
hadirin disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada hari ini tim paduan suara Klinik Universitas Brawijaya juga akan bersama-sama mempersembahkan perdana untuk jingle Klinik Universitas Brawijaya yang merupakan suatu persembahan sebagai bentuk kerja dan juga cinta luar biasa dari Klinik Universitas Brawijaya untuk Anda. Sekaligus untuk lirik serta lagu ini dibuat oleh direktur beserta wakil direktur. Kami mohon berikan aplaus yang meriah untuk jingle Klinik Universitas Brawijaya. Sekali lagi inilah dia tim paduan suara Klinik Universitas Brawijaya. Bapak dan Ibu hadirin, selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Direktur Klinik Universitas Brawijaya. Kami mohon berkenan kepada yang terhormat Ibu Dr. Fida Rahmayanti MMRS untuk menyampaikan laporan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya masih terharu dengan lagunya teman-teman sebelum itu dari hati kami, dari hati kami untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Yang terhormat para wakil rektor 1 ada Pak Paul, ada Pak Bambang, kemudian ada Direktur Badan Usaha Kesehatan, Direktur Badan Pengelola Usaha, telah hadir juga di sini, Ibu Rektor, mohon kehadirannya. Direktur RSUB, kemudian ada Wakil Direktur dari RSHP, dari Bapak Sekun, matur nuwun, kemudian kehormatan di sini ada wakil dari pimpinan kami terdahulu, Dr. Sri Puranto. Seperti ini klinik yang sekarang, Pak, mohon bimbingannya selalu. Ini beliau adalah dari FK, dari FK, dosen dari FK yang dulu membersamai klinik UB sebelum zaman kami.
Kemudian ada juga telah hadir di sini dari sponsor. Alhamdulillah kami dapat sponsor segini banyaknya untuk kegiatan hari ini. Kemudian semua dari panitia Dies, kemudian juga yang tidak kalah berbahagia hari ini adalah peserta dari bakti sosial yang tergabung dalam masyarakat umum, juga dari Prolanis. Nggih, mohon aplausnya. Beliau ini adalah pasien-pasien loyal dari klinik UB. Nggih. Pertama saya ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmatnya, dengan hidayahnya, atas izinnya lah kita semua dapat berkumpul di acara ini, tasyakuran Dies Natalis Klinik UB yang ke-48. Dan tema dari Dies Natalis kali ini adalah kami mengusung dari moto dari Klinik UB sendiri, dari visi misi Klinik UB yang mana tadi sudah tertuang dalam lirik lagu jingle Klinik Universitas Brawijaya, yaitu Connecting People with a Thousand Love. Ya, ini yang mana makna dari tema kali ini adalah cerminan bahwa klinik universitas inginnya nantinya itu membersamai, selalu berkesinambungan, membersamai, memfasilitasi dari khususnya dari derajat kesehatan, dari sivitas khususnya dan masyarakat umum. Dan itu juga menjadi harapan buat kami ke depannya bahwa agar klinik UB nantinya akan selalu terhubung dan melayani dengan tentunya dengan pelayanan yang unggul. Sekarang nggak paripurna lagi ya, tapi sekarang sudah unggul, jadi pelayanan yang terstandar mutu dan keselamatan pasien. Dan tidak lupa selain rasa syukur yang kami ucapkan di sini, kami juga mohon doa dari Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, khususnya doa kepada almarhum pimpinan-pimpinan kami terdahulu yang telah berpulang mendahului kami. Mohon doanya ada Dr. Eti, kemudian almarhum Prof. Rasad, almarhum Dr. Tini juga. Mohon doanya semua. Beliau adalah bersama Dr. Sri Puranto juga turut mengembangkan sehingga klinik UB menjadi seperti sekarang ini. Dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian bahwa Dies Natalis Klinik UB itu jatuh pada tanggal 28 Oktober. Tadi mungkin nanti bisa jadi pertanyaan ya Bu Amalia ya. Jadi tadi belum ada yang bisa jawab tadi. Sebenarnya ulang tahun Klinik UB adalah 28 Oktober tahun 1974. Itu adalah peletakan batu pertama klinik zaman Dr. Eti almarhum nggih, sebelum Dr. Puranto nggih. 28 Oktober yang mana rangkaian Dies pada tahun ini kami memang mengusung dari moto kami, yaitu peduli, berbagi, dan mengedukasi. Sehingga untuk pedulinya sendiri kami melakukan pemeriksaan kesehatan di panti jompo. Jadi pasien klinik itu kan nggak hanya anak-anak, nggak hanya bayi, kemudian nggak hanya lansia ya. Jadi di luar sana kita juga door to door, kita juga melakukan home care, kita juga datang ke sana untuk bakti sosial sehingga Dies Natalis bisa dirasakan juga yang bagi yang tidak bisa datang ke klinik. Kemudian untuk berbagi, kami juga berbagi ke panti asuhan. Banyak sekali ternyata anak-anak di luar sana yang masih membutuhkan ulur tangan dari kita semua Bapak Ibu, dan terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi baik dari sponsor dan teman-teman dari klinik yang telah menyumbangkan sedikit hartanya untuk membantu mereka yang ada di panti. Kemudian kami juga bekerjasama dengan Perdami Kota Malang, dengan Prodi Mata RSSA dan FKUB yang tanggal 15 Oktober kemarin melaksanakan edukasi terkait penyakit mata dan pemeriksaan screening mata. Mungkin Bapak Ibu yang di sini kemarin sudah hadir, seperti itu. Kemudian dan sekarang adalah puncak acara di mana kami mengadakan syukuran ini, puncak acara dari Dies Natalis kali ini yang nantinya ada edukasi medis dari Dr. Lala, matur nuwun hadirnya Dr. Lala di sini. Beliau adalah dokter kulit yang ngehits di Kota Malang. Siapa yang nggak kenal Dr. Lala? Pasti semuanya kenal di sini Dr. Lala. Matur nuwun dokter hadirnya. Oke, nanti setelah acara seremonial ada edukasi, kemudian juga ada pemeriksaan. Jadi Bapak Ibu mohon perkenanannya untuk tetap
stay tune di sini ya untuk nanti ada pemeriksaan kesehatan. Kemudian tidak lupa kami juga mohon terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya Dies Natalis ini. Memang kalau dibandingkan dengan Dies di UB lainnya kita sederhana nggih Prof, karena memang kami di sini istilahnya hanya ingin bersyukur. Ini adalah cerminan dari wujud syukur kami yang kami rupakan sebuah bakti sosial dan edukasi medis serta adanya pemeriksaan kesehatan. Kami juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan, dalam penyelenggaraan dari Dies Natalis mulai dari awal kegiatan, kemudian dari kegiatan peduli, berbagi dan mengedukasi, dan pada acara puncak hari ini kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat hal-hal yang masih kurang berkenan. Terakhir saya ucapkan terima kasih teman-teman, selamat ulang tahun Klinik Universitas Brawijaya. Ini adalah buah karya untuk kalian semua. Terima kasih telah membersamai menjadi staf klinik yang terbaik sehingga Klinik UB bisa melayani dengan hati sesuai dengan logo Klinik UB adalah ada hatinya, jadi kita melayani dengan hati. Dan saya ucapkan juga tidak lupa ini bertepatan juga dengan Dies Natalis Universitas Brawijaya yang ke-60. Jadi saya ucapkan selamat juga. Mungkin semoga dengan adanya Klinik UB semakin bermanfaat nantinya dan acara hari ini diberikan kelancaran hingga selesai. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bapak dan Ibu tadi sudah sedikit disinggung oleh beliau tentang jasa para pendahulu dari Klinik Universitas Brawijaya yang luar biasa. Untuk itu yang sudah hadir di tengah-tengah kita juga kami mohon berkenannya kepada senior pendahulu yang memang banyak berkontribusi terhadap Klinik Universitas Brawijaya untuk hadir menyampaikan sekilas bagaimana ikhtiar yang dilakukan hingga Klinik UB bisa sebesar saat ini. Kami undang, mohon diiringi dengan aplaus yang meriah, berkenan menceritakan sekilas tentang Klinik UB Dr. Sri Puranto MKes mengenai Klinik Universitas Brawijaya. Silakan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap rekan lama saya, saya bersama-sama Dek Yudo ya, Prof Bambang dan yang selalu guyonan sama saya. Warek satu ini bolak-balik kalau ketemu saya itu sudah isinya guyonan, tidak tahu serius ya. Kemudian ya yang saya hormati, saya cintai Direktur RSUB ya, dan juga Direktur sekarang istilahnya Direktur ya, Direktur saya. Jadi mungkin sekilas dari anegan. Klinik Universitas Brawijaya ini dulunya itu kliniknya Fakultas Pertanian. Oh, mohon maaf Direktur, mungkin saya ya. Klinik Pertanian yang memprakarsai itu almarhum Prof Baskoro. Ya. Nah, karena kedekatan beliau dengan Dr. Eti, dimintalah Dr. Eti untuk membuatkan klinik dan merupakan klinik pertama itu kliniknya Fakultas Pertanian. Kemudian karena Dr. Eti kemudian mengambil spesialisasi, dulu istilahnya bukan direktur ya, kepala poliklinik itu diserahkan ke Dr. Penny. Dr. Penny kemudian karena harus mengambil program pasca di UI, mulai tahun 85 diserahkan ke saya. Ya, kami berlima ya di tanah hari ini, saya almarhum Dr. Hanafi, Dr. Endang, Prof. Kosforini ya, Dr. Andarini. Ya.
kebetulan saya dipercaya pimpinan universitas selama 22 tahun. Mulai tahun 85 sampai tahun 2007. Karena 2007 saya harus berangkat sekolah lagi untuk S3 saya di UGM, kemudian pimpinan diserahkan ke almarhumah Dr. Tini. Ya. Karena waktu itu Prof. Andar ini sudah harus memegang beberapa jabatan sehingga kalau beliau diadakan. Tapi surprise untuk saya bahwa sekarang berkembang menjadi kondisinya seperti ini ya. Jadi, selama 22 tahun saya pegang, ya, kita berorientasi penuh untuk pelayanan ya, nirlaba. Nirlaba artinya kita berorientasi penuh untuk pelayanan sosial, apakah itu untuk keluarga Besar Brawijaya maupun masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, seluruhnya pendapatan kita serahkan ke universitas dan biaya operasional universitas, kecuali pemeriksaan kesehatan ya, ya. Pemeriksaan kesehatan itu karena mahasiswa barunya harus membayar, maka himpunan dana dari hasil pemeriksaan kesehatan itu kita serahkan ke universitas dan sedikit honorarium untuk petugas-petugas harian. Jadi dulu kami yang ada di Poliklinik Brawijaya ini, berapa rupiah dari ini honorariumnya? 10.000 satu bulan. Ya. Jadi betul-betul pengabdian untuk kemanusiaan dan sekaligus pengabdian untuk masyarakat kita, yaitu keluarga besar Brawijaya dan masyarakat di sekitar ini. Jadi kalau dulu kok tidak berkembang, kita sebenarnya berkembang, tapi dalam batas yang minimal. Awalnya kita hanya klinik umum, kemudian berkembang menjadi klinik gigi, ya. Klinik gigi itu pun gedungnya dipinjami Fakultas Teknik. Jadi klinik umumnya di Fakultas Pertanian, klinik giginya di Fakultas Teknik di belakang itu. Jadi berkembang, tapi alhamdulillah ya, perhatian terakhir itu dari Rektor terutama Prof. Arifin itu sangat care dengan Anio Poliklinik sehingga kami bisa sedikit-sedikit menambah fasilitas baik itu unit untuk gigi yang makin kita tingkatkan maupun fasilitas untuk pelayanan untuk umum ya, pasien umum. Jadi kenapa kami tidak berkembang menjadi sebesar ini? Karena memang kami tidak berorientasi pada profit. Kami betul-betul berorientasi pada pelayanan kemanusiaan yang nirlaba. Jadi kalau sekarang ini dibuatkan gedung seperti ini, saya yakin itu atensi dari Prof. Yogi dan Bu Yogi. Yang memang beliau-beliau ini ya sosok-sosok yang sangat pinter di dalam mengelola sesuatu dengan orientasi profit orientednya. Ya. Jadi itu sedikit saja yang bisa saya sampaikan cerita dari poliklinik ini. Ya, jatuh bangunnya kita dengan apa yang ada dulu. Kemudian saya bersyukur sekali bahwa ini sebenarnya anak apa cucu ya. Kalau Prof. Andar ini dulu kan mahasiswa saya. Berikutnya cucu mahasiswa. Tapi saya generasi yang lebih kreatif, lebih berorientasi pada kepentingan ke depan. Saya berdoa mudah-mudahan makin berkembang lah di Brawijaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami sampaikan terima kasih atas berkenannya memberikan selayang pandang sekilas tentang bagaimana ikhtiar yang luar biasa perkembangan Klinik Universitas Brawijaya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sri Puranto. Selanjutnya Bapak Ibu dan hadirin, kita akan bersama-sama menyimak sambutan sekaligus pembukaan secara resmi. Untuk itu kami mohon berkenan kepada Bapak Dr. Insinyur Bambang Susilo, Magister Sains Agriculture selaku Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Brawijaya untuk memberikan sambutan. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Wakar Rektor 1. Mestinya beliau yang naik ke panggung itu, tapi saya didorong-dorong itu Pak Bambang saja itu. Karena kaki saya sakit katanya itu. Pokoknya alasannya banyak kalau sama beliau. Ya, ya karena beliau senior saya tidak bisa nolak gitu. Yang saya hormati senior yang tidak pernah sepuh, Prof. Janggan, saya selalu konsultasi sama beliau. Ya, resep awet muda itu seperti apa itu ya. Tapi jawabannya Pak Bambang gak iso nglakoni ngono lho itu ya. Jadi berat itu nggih. Yang saya hormati Direktur Badan Pengelola Usaha, sahabat saya juga ketika dulu sama-sama jadi dekan keliling-keliling yang biasa diaudit BPK juga sudah biasa itu ya, sama Pak Sihab itu pusingnya bersama-sama. Yang saya hormati Ibu Direktur Rumah Sakit UB, Prof. Andarini, ini juga senior saya itu ya. Beliau senior ya, tapi awet muda itu. Saya pikir dulu junior, ternyata sangat-sangat senior itu ya. 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 Kemudian Pak Dr. Sri Puranto, ini tadi kalau sampaikan yang sekarang yang mengelola adalah cucu, sebenarnya saya juga anak beliau itu ya. Karena ketika saya pertama jadi dosen, itu saya ingat betul kursus ergonomi dan keselamatan kerja yang dari Profesor Zander dari Belanda. Saya selalu dinasihati sama Bu Endang itu dulu. Dari Bu Endang, Pak Nasrun sama Pak Dr. Onggung ya dulu itu. Jadi waktu itu banyaklah saya dapat nasihat dari Bu Endang, banyak sekali. Waktu itu saya dosen baru. Jadi benar kalau saya juga termasuk anaknya beliau gitu lah. Cuma kelihatannya tua itu gitu. Ibu Direktur Klinik UB, Pak Sekretaris Universitas, ini juga senior saya. Jadi senior saya itu banyak di sini. Ya. Kemudian ini yang spesial ini. Saya baru kenal Februari yang lalu, Dr. Lala. Ya. Tepuk tangan untuk Dr. Lala. Ya. Jadi saya untuk melacak beliau, saya tanya anak saya, itu gimana Dr. Lala itu? Komentarnya itu dosen dan dokter favorit. Itu ya. 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 Para wakil dekan, Pak Dekan, kemudian wakil direktur poliklinik ya, dan semua yang hadir di sini mungkin sempat saya sampaikan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam acara tasyakuran di Senetalis Klinik UB yang dilaksanakan mestinya 28 Oktober, tapi karena memang pada akhir tahun di UB ini sangat-sangat padat acaranya, maka diundur pada hari ini. Oh, saya yang hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan UB, mohon maaf, tadi mungkin Ibu Rektor ya, maaf ya. Tadi tidak saya sebutkan, saya pikir sudah kondur duluan, ternyata masih di sini. Mohon maaf Ibu ya, gitu. Jadi pada pagi ini kita bisa bersilaturahim, ya konon silaturahim itu bisa memperpanjang umur dan membawa rezeki itu loh. Jadi rezeki itu adalah luas cakupannya, tidak hanya dalam materi tapi juga ada hal-hal yang terkait dengan kesehatan dan sebagainya, itu adalah rezeki dari kita. Ibu dan sekalian, saya selalu salut kepada teman-teman tenaga kesehatan karena perjuangan sangat luar biasa. Saya kebetulan tahun ini ya itu juga ada program pengabdian masyarakat, dokter mengabdi, lanjut dengan program matching fund ya, yang ada di daerah Gorontalo itu. Letaknya sangat jauh Ibu ya. Jadi kalau dari Gorontalo ke lokasi namanya Pinogo itu. Desa yang sekarang di kecamatan letaknya di tengah-tengah hutan.
Itu kalau dari Gorontalo ke lokasi yang terakhir itu ada jalan aspal itu 1 jam. Dari lokasi aspal ke lokasi yang di Ponorogo itu satu-satunya jalan ya, itu hanya bisa dinaiki dengan sepeda motor dan harus kendaraan trail itu. Itu perlu waktu 5 jam. Jadi saya ngojek 5 jam dari titik ke titik yang terakhir di sana. Di sana ada puskesmas itu. Jadi puskesmas dan satu-satunya itu jadi masalah besar juga karena masalah transportasi. Yang saya salut itu juga ada seorang dokter di sana itu, mengabdi di sana. Makanya saya itu benar-benar salut kepada tenaga kesehatan yang pengabdiannya begitu besar pada masyarakat. Dengan perjalanan yang sangat jauh ya, 5 jam dan satu-satunya dengan trail itu. Saya ikut ngojek juga ke sana itu. Boyok loro kabeh gitu ya. Tapi saya kira lebih loro dengan tenaga kerja kesehatan yang di sana itu. Jadi kalau merujuk ke rumah sakit itu jadi masalah juga. Jadi ternyata dokter itu pekerjaan berat. Karena di lokasi di sana itu banyak hal-hal yang harus ditangani dalam kondisi darurat. Obat tidak ada, obatnya sudah ketemu ini tapi obatnya juga tidak ada. Jadi banyak hal, belum lagi peralatan-peralatan yang sangat terbatas. Jadi benar-benar saya salut ke tenaga kesehatan yang bekerja benar-benar untuk kemanusiaan. Maka nyambung benar pada hari ini kalau kita bicara di sini disampaikan tadi connecting people with 1,000 love, ini memang itu dilakukan oleh para dokter dan tenaga kesehatan yang lain itu. Tepuk tangan untuk klinik UB dan semua tenaga yang di sini. Ibu sekalian, itu di sana itu kalau merujuk itu tidak bisa orang sakit dengan ojek. Jadi harus jalan kaki itu 10 sampai 12 jam. Iya, jalan kaki itu ya, karena memang tidak ada kendaraan. Kalau naik trail ya orang sakit kan tidak mungkin. 2 orang juga tidak mungkin. Jadi jalan satu-satunya adalah demikian. Dan kemarin waktu ke sana itu salah seorang kepala desanya itu harus di rumah sakit, meninggal di Gorontalo, itu balik ke lokasi untuk dimakamkan juga perlu waktu 12 jam untuk berjalan gitu. Dan ini memang saya kira tanggung jawab kita bersama ke depan ya, agar nanti juga terkait dengan kesehatan ini nanti bisa lebih baik lagi di negara kita, dan ke depan ini benar-benar tantangan yang sangat luar biasa. Yang kedua, kemarin juga kebetulan saya interview untuk calon beasiswa LPDP, sama juga teman-teman yang di Papua sana itu kasusnya sama juga itu. Makanya kalau dokter kemudian ngajukan LPDP, udah saya tidak lihat apa-apa, pokoknya saya akan rekomendasi untuk studi lanjut itu. Karena memang itu pengabdian dan benar-benar dibutuhkan di masa yang akan datang, bahkan masa kini juga dibutuhkan sama sekali. Oleh itu sekali lagi saya ucapkan selamat ya untuk teman-teman dokter, teman-teman nakes yang pengabdiannya sangat luar biasa, dan kami terima kasih Pak Dr. Sri Puranto, senior kita semua, termasuk saya sebagai anaknya, cuma kelihatannya putih kumisnya, tapi sebenarnya anak beliau itu ya, atas perjuangan selama ini sehingga klinik UB juga akhirnya bisa sebesar ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Disnatalis ke-48 klinik Universitas Brawijaya dengan resmi dinyatakan dibuka. Semoga ke depan menjadi sarana pengabdian kita semua dan termasuk juga kemahdian bagi Universitas Brawijaya sebagai lembaga. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tetap berkenan di tempat. Boleh sekali lagi aplausnya jangan ragu-ragu atas dibukanya secara resmi kegiatan Disnatalis ke-48 Klinik Universitas Brawijaya. Dan saat lagi kita akan menyaksikan prosesi pemotongan tumpeng seperti yang disampaikan Ibu Direktur sebelumnya. Ini adalah bentuk rasa syukur atas dicapainya usia dan juga pelayanan yang semakin variatif di Klinik Universitas Brawijaya. Kami undang kembali Direktur Klinik UB untuk berkenan mengikuti prosesi pemotongan tumpeng. Kami juga mengundang Ibu Dr. Sabrina selaku Ibu Wakil Direktur diundang untuk bersama-sama mengikuti prosesi pemotongan tumpeng. Dimohon berkenan untuk Bapak Dr. Bambang Susilo untuk secara simbolis sebagai bentuk dukungan luar biasa dari
Universitas Brawijaya kepada Klinik Universitas Brawijaya menyampaikan potongan pertama kepada Direktur Klinik UB. Boleh diberikan aplaus yang meriah. Semoga Klinik Universitas Brawijaya akan semakin bermanfaat untuk sesama. Terima kasih. Secara simbolis telah dilakukan pemotongan tumpeng dan mohon berkenan untuk diabadikan, didokumentasikan bersama-sama. Kami mohon juga setelah ini berkenan untuk dari sesi acara atau perlengkapan, tumpengnya bisa dikembalikan karena kami akan mengundang Bapak Ibu pimpinan untuk berfoto bersama. Boleh sekarang sekali lagi dengan aba-aba saya pada saat saya menyampaikan Klinik UB disampaikan atau dijawab dengan peduli, berbagi, mengedukasi. Siap? Siapnya belum kompak. Siap? Kita coba untuk videonya sudah siap? Baik. Klinik UB. Peduli, berbagi, mengedukasi. Terima kasih semuanya.